Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan badarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis, hari yang masih kurang enak. IHSG masih turun 3,17% dan lower low. Sesuai dengan view kemarin ya, dan pas sampai titiknya. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik kalau ada. Ya pasti ada yang menarik sih. Nanti kita bahas. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke transaksi ya tanpa berbasa-basi. Hari ini transaksinya masih besar juga, turun pakai power 18,111 triliun. Candle IHSG pun juga sangat solid ya. Kelihatan rejectnya dikit banget. Padahal masuk area kuat, nanti kita bahas di technical analysis saja. Kalau kita lihat pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah yang cukup besar, totalnya 721,37 miliar. Dan itu dominan di pasar reguler, which is ya keluarnya di market reguler. Dan kalau kita lihat memang dari semua risk asset itu baru koreksi. Jadi ya bahasanya apa ya? Biarkan koreksi dulu. Karena ini bukan hanya IHSG, bukan hanya indeks tertentu, bukan hanya apa, semuanya koreksi. Mau dari Asia, mau dari Europe, US, kripto tuh malah parah banget itu. Dan ya nanti kita bahas ITA-nya. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing, ada Adaro 168,3 miliar, Bank Mandiri 113,5 miliar, Astra 65,7 miliar, Antam 57,1 miliar, MTEK 56,4 miliar, ITMG 53,5 miliar, Inco 53,3 miliar, Pegas 40,9 miliar, INDF 30,8 miliar, jadi Traktor 12,2 miliar, Saratoga 11,5 miliar, TINS 6,4 miliar, BBHI 6 miliar, TAPG 3,8 miliar, INKP 2,9 miliar, dan Telkom 2,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, wah BBCA hampir 5%. BBCA 806,6 miliar, lalu Bank BRI 149 miliar, BBNI 95,6 miliar, TBIG 76,4 miliar, MDKA 46,2 miliar, PTBA 38,7 miliar, BBTN 31,6 miliar, Tower 21,7 miliar, Avia 20 miliar, Mika 18,6 miliar, Excel 13,6 miliar, Cepin 9,8 miliar, INTP 8,9 miliar, CTRA 4,9 miliar, SMGR 2,5 miliar, ICBP 2,4 miliar, KLBF 2 miliar, SMDR 600 juta, dan Gudang Garam 600 juta. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang ini sesuai dengan view kemarin. Kalau teman-teman ngikutin konten kemarin ya, saya bahas IHSG ketika di sini 11 Mei candlenya reject setelah menutup gap. Saya bilang angka-angka yang perlu dipertahankan IHSG adalah di sini 6750 sampai 6664. Tuh, dan ternyata dijebol semua, dan memang target penurunannya itu 6573 sampai 6517. Hari ini low-nya udah sampai 6576. Jadi saya rasa sudah hit dari target penurunannya. Tuh, cuman kalau kita lihat dari candle dia masih solid. Terlihat belum ada perlawanan ya. Biasanya sih kalau udah kena area kuat atau dia udah kena target itu biasanya hammer atau ada reject dan lain sebagainya. Cuman kalau kita lihat ini penurunannya masih kuat, walaupun kalau dibandingkan dengan penurunan 9 Mei itu udah agak berkurang ya. Feel-nya tuh entah kenapa kalau 9 Mei itu benar-benar dibanting gitu 9 Mei itu. Tapi kalau hari ini udah beda sama 9 Mei kemarin tuh. Nah, saat ini IHSG berada di area kuat. Kalau saya bilang 6.700 sampai area 6.500 itu adalah area kuat dari IHSG.
Dan ya saya pun juga berharap bisa ketahan di sini ya IHSG ini. Cuman memang nggak ada yang tahu kalau memang dia mau dijebol di area itu, ya udah wassalam juga itu. Kalau 6.500 sampai jebol ya, saya yakin bakalan dalam sih ini kalau 6.500 jebol. Tuh, nanti mungkin dia bisa rebound dulu, kita tarik lagi targetnya. Dan apakah mau kemana? Sini kah? 2,618 di 6.200? Nggak ada yang tahu juga. Sebenarnya kalau misalkan dia rebound dari 6.500 pun masih sangat bagus untuk IHSG. Bisa aja ini dia retest ya dari inverted cup handle, atau mentok-mentok sampai 6.450 deh. Nih, di sini kan dia shoulder kiri, inverted head and shoulder kiri, ini head, lalu shoulder kanan, atau ini cup lalu handle, atau yang jelas dia higher low, di sini higher low lalu higher high. Terakhir dia sudah breakout. Setelah breakout memang pakai konsolidasi dulu dan memang belum di retest. Nah, harapan saya nih buat IHSG ya, semoga aja dia bertahan sih dari 6.400, serius 6.500 sampai 6.450 itu kalau menurut saya toleransi terakhir sih. Mungkin ya kalau sampai jebol area itu lebih baik semakin defensif aja dari market. Tuh. Ini area yang perlu krusial karena kalau misalkan dia dijebol ya sebenarnya kalau dari sekarang ya kita lihat IHSG ini sudah ada downtrend ya. Tuh, tapi dia masih structure kecil. Di sini kan dia udah lower high lower low soalnya. Ini dia low, nah ini rebound kan. Ini dia lower high dan ini lower low. Kalau misalkan nih ini adalah sebuah inverted cup handle ya. Ini cup lalu ini handle-nya. Nah, target penurunannya bisa segini kan by teori. Cuman ya nggak ada yang tahu juga seperti itu. Tapi by structure besar, kalau kita pakai weekly ya, nih weekly di sini kan area breakout-nya IHSG dulu di sekitar sini 6.400 lah, itu kan area breakout-nya IHSG. Di sini dia cup handle, atau dia di sini low high higher low, dia breakout lalu higher high seperti itu. Harapannya itu dia retest, ada perlawanan di sekitar 6.500 sampai 6.400. Nah, terus gimana strateginya Mas sekarang? Ya sebenarnya tinggal kembali ke masing-masing aja. Teman-teman tipikal orang yang suka menunggu konfirmasi atau suka spekulatif buy. Kalau misalkan suka spekulatif buy ya mungkin bisa bahasanya cicil perlahan, piramid, cicil pelit dan lain sebagainya sampai 6.400. Dan tinggal disesuaikan dengan saham-sahamnya aja. Misalkan IHSG mulai masuk 6.500 gitu ya, nanti mulai cicil pelan-pelan gitu bisa. Atau kalau enggak tunggu hammer dulu juga bisa juga. Tuh. Jadi tunggu hammer. Ada hammer, nah itu kan bakal lebih aman ya, entah hammer, doji, engulfing, harami. Yang jelas kalau sudah ada candle perlawanan atau candle reject itu baru bakalan lebih aman. Enggak spek buy banget lah. Kalau spek buy yang tadi piramid itu kan kayak menangkap pisau jatuh ya. Kelebihan kekurangannya itu ada. Kalau misalkan teman-teman suka spek buy, saya yakin average-nya bakalan bagus. Serius, orang-orang yang suka spek buy itu average-nya bakalan disupport, benar-benar support. Kalau belinya di support. Tapi ya ada potensi ke breakdown juga karena belum ada konfirmasi. Tapi sedangkan kalau orang-orang yang suka tunggu konfirmasi, entah tunggu satu candle atau tunggu higher low higher high, itu bakalan lebih aman. Tapi ya average-nya pasti kalah sama orang yang suka spek buy itu. Semua ada plus minusnya, tinggal disesuaikan dengan style dan juga strategi masing-masing gitu. Jadi bahasanya nggak ada yang lebih powerful. Yang powerful itu yang memberi cuan tuh. Style apapun kalau misalkan bisa kasih cuan ya itu artinya bagus. Tapi mau sebagus apapun kalau nggak bisa kasih cuan ya berarti ya kurang bagus, seperti itu. Untuk sekarang mungkin kalau saya pribadi ya, saya lebih banyak wait and see untuk market sekarang ini, karena saya tipikal orang yang kedua, saya lebih suka menunggu konfirmasi daripada spekulatif buy. Saya nggak bilang spekulatif buy itu teknik yang jelek, nggak, itu cuman bukan style saya aja. Banyak kok yang suka spekulatif buy, beli di support, nanti dia rebound kuat, average-nya udah bagus, nah itu saya baru entry kayak gitu. Banyak juga terjadi kayak gitu. Yang jelas sesuaikan dengan style masing-masing aja. Tuh. Karena penurunannya kuat, jadi tuh bisa diidentifikasi aja kira-kira area di mana dia rebound. Sekitar ya semoga aja sih 6.500 sampai 6.400 tidak jebol. Tapi kalau memang sampai dijebol lagi, wah ya udah bottomnya kayak bakalan lama. Kalau kita lihat juga IHSG pas closing di MA 200 nih ya. MA 200 moving average 200 pas banget. Dia dari reject
rejectnya selain dari Fibonacci dari moving average juga, yang artinya ini juga tren jangka panjang. Jadi ya apa ya, ya harapannya sih bisa rebound, IHSG menguat. Cuman memang hal kayak gini itu tidak terelakkan dari market ya. Apa yang udah naik pasti bakal ada koreksi juga, apa yang turun pasti bakalan naik juga. Nah, PR kita sebagai trader atau investor ya harus menyesuaikan dengan strateginya dan juga jaga resikonya seperti itu. Jangan lupa aja itu sizing, positioning, terus juga manajemen resiko. Selama sizingnya pas itu harusnya psikologi aman. Tapi biasanya kalau sudah terlalu over resiko, maksudnya over budget, nah itu biasanya yang kalau cut loss jadi sayang-sayang, nanti kalau cut loss juga psikologi rusak. Tapi harusnya kalau misalkan budget atau sizing sesuai dengan psikologi masing-masing itu bakalan oke lah, seperti itu. Saya jadi kepo besok Jumat ya, ini karena IHSG pertama sudah masuk area kuat 6.500an ya, dia ada 65 ya 6.600 tuh area kuat, terus juga kena target Fibo, kena EMA 200 dan sudah turun lumayan dalam. Cuman ya memang belum ada perlawanan sama sekali sih, seperti itu. Besok Senin pun juga libur ya, jadi kita Sabtu Minggu Senin libur dan besok hari terakhir buka sebelum libur. Dan bakal jadi candle weekly besok ya, penutupan. Wah, ini candle weekly jelek banget ini. Serius, ini weekly-nya bearish engulfing. Kalau misalkan besok Jumat nggak ada perlawanan ya, closing Jumat weekly-nya jelek. Dah, ini artinya baru di start untuk time frame weekly-nya, untuk koreksinya kayak gitu. Sama kayak contoh di sini lah, dia weekly hammer. Nah, itu dia baru start time frame weekly-nya untuk reversal. Nah, ini juga dia weekly-nya engulfing, bearish engulfing. Gila ini, berapa bulan nih, Januari sampai April dimakan berapa hari doang ya, karena memang juga baru tidak kondusif untuk marketnya. Ini nggak cuma di IHSG doang, katalisnya banyak, ada yang taperan, ada yang perang dan lain sebagainya. Yang jelas memang market saat ini masih belum kondusif. Kalau menurut saya sih lebih prioritas untuk jaga modal dan jaga psikologis aja. Kalau memang teman-teman bisa mengikuti, karena juga yang hijau pun juga tetap ada ya. Tapi kalau misalkan belum bisa mengikuti, ya lebih baik amankan modal, terus wait and see dulu aja sampai bottom. Tuh, saya pun juga kalau keadaan kayak gini nggak maksa trading ya. Maksudnya kalau memang ada yang ya kan kita punya standar masing-masing ya. Kalau mau beli saham yang kayak gimana bentuknya. Dan saya pun kalau memang tidak ada saham yang menurut saya menarik sesuai standar saya atau klasifikasi saya pun juga nggak beli. Seharian juga saya lebih wait and see hari ini, kayak ya daripada apa ya, maksudnya dipaksakan trading malah loss, nanti modal hilang, psikologis juga rusak. Lebih baik sih kalau menurut saya tunggu kondusif dulu, seperti itu. Menunggu itu kan juga bagian dari trading ya. Trading itu kan katanya 10% beli, 10% jual, 80% menunggu. Dan ya itulah, kalau bisa menunggu harusnya bakalan lebih aman, baik ketika swing maupun ketika koreksi kayak gini, seperti itu. So, kesimpulannya by technical analysis, IHSG area kuat saat ini ada di sekitar 6.500 sampai area 6.400. Itu benar-benar toleransi kalau menurut saya ya, sampai 6.400 itu. Kalau nanti 6.400 dijebol juga, wah itu apa ya, bakal jelek banget kalau menurut saya. Saya jadi pengen ngecek weekly lagi. Tadi MACD-nya belum kita cek ya. Oke, aman lah, nggak ada bearish divergence setidaknya. Ini juga masih ke atas. Kalau weekly, kalau monthly belum dead cross. Ya, itulah. Kita lihat aja dulu nanti. Yang penting itu aja sih. Maksudnya kan tinggal bagaimana kita menyesuaikan di market ya. Maksudnya market pun tidak menuntut kita untuk trading setiap hari, kalau saya bilang ya. Dan beberapa orang berpendapat, ya intinya itu. Maksudnya kita nggak ada, kamu trader harus trading setiap hari, kamu trader harus ngehold setiap hari, kamu investor harus punya saham setiap hari. Kan itu nggak juga gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menempatkan diri aja. Kalau baru nggak kondusif kayak gini, misalkan wait and see dulu, itu bakalan lebih bijak kalau menurut saya tuh. Daripada kegeprek-geprek gitu ya. Kalau misalkan modal aja bahasanya ya, walaupun kalau modal hilang kurang enak ya, tapi kan apa ya bahasanya, ya gitulah.
Psikologis tuh kalau menurut saya yang paling penting, karena kalau misalkan psikologis udah rusak itu biasanya udah susah kembali ke market sih, seperti itu. Baik, area kuat itu tadi, semoga aja IHSG bertahan dari 6.500 dan 6.400 tuh. Kalau misalkan nanti ada bottom, dia konsolidasi, dan kalau rebound yang bagus itu biasanya ke samping dulu, seperti saya bilang ya, turun atau misalkan ini naik terus dia ke samping dulu. Nah, kemarin itu kan IHSG sempat konsolidasi di atas, tapi konsolidasinya itu simetrikan triangle. Jadi saya pun sebenarnya masih optimis ya. Saya juga punya posisi ketika 28 April tuh seminggu saya nginepin barang, cuman ya tinggal dikit doang, saya nginepin BRMS doang tuh ketika IHSG masih konsolidasi. Terlepas dari apapun katalisnya, Indonesia juga diuntungkan sebenarnya dari taper-taperan karena kita bandar komoditas ya. Terus juga konsolidasinya IHSG pun juga 50-50, ada potensi dia breakout dan posisi pas di trend line. Cuman ya ketika market buka langsung gap down, patah trend line, reversal simetrikan triangle, dan ya sekarang bentuknya kayak gini. Seperti itu. Jadi ya itulah pentingnya selalu batasi resiko aja. Tuh. Pasti tetap ada saham yang hijau di hari-hari gini, bahkan yang arah pun juga ada. Cuman ya memang saham-saham yang betanya 1 mendekati 1 biasanya ngikutin market. Jadi ya itu biasanya yang volatilitasnya menengah lah, yang mengikuti market tuh. Jadi ya sesuaikan dengan strategi aja. Yang penting itu sama, selalu jaga modal, jaga psikologis. Oke, untuk IHSG besok kita bisa lihat dulu ya Jumat. Semoga closingannya bagus lah Jumat. Besok hammer, entah besok turun sampai 6.500, terus habis itu hammer closing di atas MA 200. Nah itu baru bakalan lebih aman tuh. Teman amannya kita wait and see dulu aja untuk besok Jumat, seperti itu. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Nah ini kayaknya Big Bang saatnya kita bahas lagi ya. Gak apa, kita bahas semua setelah kemarin tidak kita bahas. Lusa kita bahas Big Bang. Nah ini sekarang, kemarin sengaja nggak saya bahas biar nggak Big Bang terus. Nah sekarang kita bahas. Kita masuk ke BBCA. Nah internet saya kenapa lagi nih? Saya refresh dulu deh. BBCA, oke. Hari ini BBCA turun lagi 4,9% ya, dengan candle yang kuat dan volume yang besar juga tuh. Saat ini BBCA tepat di area MA 200 daily-nya dan terlihat masih bertahan. Selain itu BBCA juga berada di area kuatnya, ini 7.200. Kalau misalkan teman-teman ingat ketika kemarin BBCA di sini ya, nih saya bilang area kuat BBCA itu di 7.300 kalau sampai 7.600 jebol. Sebelumnya kemarin dia udah rebound, dan kalau misalkan besok dia sampai jebol 7.250 itu bakalan jelek banget. Kenapa? Karena BBCA start lower low. Nih, di sini kan dia koreksi ya. Di sini dia low. Nah, ini ketika dia rebound bikin lower high. Kalau BBCA besok sampai jebol 7.250, dia bakalan lower low. Itu bakalan kurang bagus banget kalau menurut saya view-nya ya. Kalau sampai besok BBCA jebol 7.250. Apakah besok bakalan jebol ya? Saya pun nggak tahu juga. Jadi besok bisa kita lihat dulu aja. Nah, kenapa kok jelek banget? Karena pertama dia tuh fix lower low kalau udah jebol 7.250. Kedua, dia pun juga jebol dari area demand konsolidasinya. Nih ya, dia kan sempat konsol lama di sini, baru akhirnya naik. Nah, ini kalau dia sampai jebol ini nggak enak banget. Worst case skenario bisa jadi double top juga, walaupun ini tidak rapih ya. Ini cuman kalau kita agak imajinatif ya, bisa double top. Ini top 1, tapi ini nggak rapih sih. Ya ini cuman saya bilang worst case skenario, bisa hit atau enggak. Tuh, misalkan ini top 1 itu top 2. Yang jelas kalau dia jebol 7.250 besok, saya rasa sih mungkin ya, kalau teman-teman punya average bawah itu bisa di trailing stop dulu aja untuk si BBCA, seperti itu. Cuman dia keputusan kembali ke masing-masing. Yang jelas kalau dia sampai jebol 7.250, toleransi sampai 7.200 deh, karena dia kan pernah sampai shadow 7.200 ya. Tuh, tapi kalau dia besok jebol, volume kuat, asing keluar, nah to be careful, seperti itu. Untuk target, misalkan besok dia jebol 7.250 ya, kita bisa tarik pakai Fibonacci. Ini kemarin dia rebound sampai 7.700. Nah, nih targetnya ke sini 7.075 sampai 6.950 kalau dia jebol 7.250. Dan pas di gap
Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Nah, bisa aja BBCA memang kepingin nutup gap seperti itu. Ada satu gap lagi di sini nih. Tuh ya, nggak tahu juga ini bakalan ketutup juga atau enggak. Cuman kalau saya bilang sih yang di sini bisa breakaway gap. Ya sebenarnya saya juga bisa di breakaway gap juga ya. Tuh karena dia breakout resisten, volume bagus, candle bagus. Cuman ya memang kalau ditutup pun juga gap lebih bagus seperti itu. So untuk sekarang ini support dari BBCA pertama di 7250. Kalau dia besok jebol, nah nextnya di sini 7000, kita buletin aja ya, 7100 sampai 6950 itu sampai di gapnya lah. Ini gapnya kalau dia nutup di 675 sorry, ini hacknya 6950 ya, pas banget sama Fibonacci 1,618. Saya rasa ya kayaknya kalau memang nanti besok jebol arahnya ke sini sih BBCA, dan IHSG juga saya rasa bakalan jelek kalau sampai jebol ya, seperti itu. Jadi ya bisa dilihat besok. Ini bahasanya di titik nadir. Kalau rebound ya rebound, kalau jebol itu bakal jelek banget. 6950 kalau dia jebol lagi ya berarti ke sini 6600 nutup gap yang di sini. Tuh. Tinggal kita lihat aja nanti kira-kira BBCA mau kemana. Konfirmasinya adalah closing di bawah 7250 dengan volume besar seperti itu. Ya semoga aja gap di atas juga ditutup ya. Cuman kita bisa lihat juga ini gap seperti runaway gap. Jadi ya itulah mekanisme market. Oke, kita lihat dalamnya distribusinya semakin besar. Ini juga buyer side-nya kalau menurut saya PD ke bawah ini ya retail sih, walaupun YPSG juga terkenal dengan broker retail, tapi kalau dilihat dari value-nya bisa aja ini dia yang memaintain likuiditas di market juga ya. SG ini BCA sekuritas, mungkin jagain harga, karena kalau misalkan bener-bener didiemin nggak ada yang jagain harga, wah itu udah saya yakin ARB big money nggak bisa jualan, retail nggak mau beli, ya itu jadinya ambrol. Jadi ya untuk sekarang saya rasa BBCA lebih ke wait and see dulu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen masuk ya coba aja cicil pelit di area-area ini. Di sini misalkan masuk 20%, nanti di sini 80% tuh. Atau kalau nggak ya sesuaikan style masing-masing. Tapi kalau saya pribadi lebih baik tunggu kondusif dulu aja. Apakah tidak ada skenario bagus mas? Ya ada juga sebenarnya. Kalau misalkan besok dia nggak jebol 7250 ya, siapa tahu nih besok gocekan doang dia turun sampai sini. Jebret 6950, habis itu nutup gap, langsung dia naik lagi, closing hammer, nah itu bisa menarik juga. Kenapa? Karena kalau misalkan nanti dia besok tidak jebol 7250, ada potensi bisa membentuk double bottom 1, bottom 2. Cuman memang konfirmasinya di 7700 seperti itu. Yang jelas batasi resiko dulu aja. Kalau memang belum bisa mengikuti keadaan marketnya, ya lebih baik rehat dulu, wait and see, karena menunggu itu juga bagian dari trading seperti itu. Ini ya, moving average juga udah dead cross ya, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek BBRI. Oke, BBRI juga sama bentuknya, hari ini turun 3,79% dengan volume yang cukup kuat, candle yang cukup kuat, tapi volumenya rata-rata ya. Tuh, sebenarnya agak mirip sama BBCA analisanya ya, karena dia betanya mendekati 1 ya, atau bahkan 1, saya lupa. Yang jelas ya kalau IHSG turun, ini juga pasti turun. Tuh, BBRI juga ternyata ada gap teman-teman. Nih ya, walaupun ini bisa dibikin breakaway gap juga, jadi bukan harus ditutup, bukan common gap kalau saya lihat. Ini kan high-nya 4210, ini low-nya 4220, ada gap 1 tick tuh, dan itu bisa jadi support yang kuat untuk si BBRI. Nah, mirip sama BBCA tadi, kalau misalkan besok dia sampai lower low ya, artinya dia besok jebol dari 4260, target penurunannya ada di sini. Ini pakai Fibonacci 4260, high-nya di 4580. Nah, target penurunannya worst case skenario ya, bisa ke 4130 sampai 4060. Kalau dia jebol 4260, ini target, artinya potensi
bisa hit bisa enggak, tinggal kita lihat besok. Itu untuk skenario jelek. Kalau dia sampai lower low dan jebol 4200. Kenapa? Karena ini kan neckline ya. Ketika kemarin dia breakout, di sini dia double bottom, neckline, breakout, volume besar di sini. Harusnya sih besok ada perlawanan, cuman kalau memang dijebol ya udah. Artinya pengen jebol aja gitu. Tuh kalau ke 4060 ya dia pas kena support lagi di area kuat ya, bottom sebelumnya. Bottom 1, bottom 2 seperti itu. Nanti ngepasin ke konsolidasinya IHSG. Tuh, ya sama batasi resiko aja. Ini juga baru tidak kondusif. Satu hal yang saya agak suka, volumenya kecil ya. Kalau dibandingkan dengan rebound kemarin, dia ini kemarin rebound, volumenya gede. Nah ini turunnya 2 kali volume kecil-kecil. Tapi kalau disambungin ya sama aja volume reboundnya sih. Jadi bisa terlihat sudah keluar gitu. Seperti itu. Ya yang jelas batasi resiko aja. Gunakan angka-angka krusial tadi. Saya rasa BBRI 4000 berapa tadi? 4000 sinilah, 4250 sampai 4200 itu support 1 dan itu support kuat. Kalau sampai jebol ya berarti ke targetnya sekitar 4060 sampai 4000 seperti itu. Batasi resiko selalu. Sesuaikan dengan style masing-masing aja. Kalau memang ternyata buat jangka panjang investasi, nah itu malah saatnya serok menyerok ya, nabung. Tapi kalau misalkan tidak untuk kalau buat trading ya perlu mengatur porsi. Lihat dalamnya hari ini terjadi distribusi juga. Asing keluar, big distribusi, closing di bawah EMA 50, sudah reject EMA 50. Ya, kalau sampai dead cross ya valid, dia bakalan downtrend by moving average-nya. Batasi resiko aja, gunakan support-support tadi. Itu untuk BBRI. Lanjut coba kita cek BBNI yang hari ini turunnya paling dalam ya. 6%. Jangan-jangan ARB lagi nih BBN ini. Oh enggak, tidak ARB teman-teman. Oke, BBN ini hari ini turun 6,55% dan dia sudah valid lower low untuk BBNI. Tadi kalau kita lihat BBRI sama BBCA, dia belum lower low ya, masih belum jebol low-nya. Cuman untuk BBNI dia sudah valid reversal. Tuh, aduh. Bahkan hari ini juga volumenya gede banget, candle-nya juga solid. Dan ya udah kurang enak sih kalau menurut saya. Dia sudah ada pattern reversalnya atau apalah itu, yang penting dia udah lower low, artinya sudah valid middle trendnya sudah downtrend. Kalau kita lihat view besar BBNI ini cenderung apa berarti ini? Ya kalau kita lihat dari sini dia cenderung uptrend. Kalau kita lihat view besar dia cenderung sideways karena nggak bisa higher high ya. Sejak 2018 dia sideways tuh. Cuman ya kalau kita lihat ke belakang lagi ya dia masih uptrend juga sih BBNI ini. Tuh, cuman memang dia kena area kuat, gagal breakout dan sekarang dia sudah lower low seperti itu. Hari ini pun juga jebol neckline ya. Dan kalau kita pakai inverted cup handle, target bisa ke sini. Ini worst case skenario ya teman-teman. Ke 7000 worst case skenario, bisa hit bisa enggak. Atau kalau kita pakai Fibonacci, ini low-nya kemarin 8350, ini high-nya ada di 9200. Nah, targetnya ke sini dulu. Sekitar 8000 sampai 7800. Saya lebih suka pakai yang ini sih. Jadi tuh untuk support terdekat 8150 ini ada support. Nextnya baru di sekitar 8.000 sampai 7.800 untuk si BBNI ini seperti itu. Batasi resiko sama selalu ya. Ini juga kayak sudah patah. Yang sini udah patah. Kalau yang tren awalnya ya dia karena juga udah hit target ya. Kena hit target, kena resisten kuat, pas kena targetnya, kena resisten kuat, tambah katalis jelek, ya udah biarkan koreksi dulu aja. Tuh ini pasti trendline. Ya batasi resiko dulu aja kalau menurut saya. Lihat dalamnya berbeda dengan yang tadi. Hari ini BBNI dikumpulin. Tapi kalau BTA malah paling kurang bagus dibandingkan dua tadi ya. Walaupun BBRI, BBCA distribusi, cuman mereka belum lower low. Ya mungkin karena mereka bobotnya lebih berat ya. Untuk jebolin butuh power lebih juga. Cuman untuk si BBN ini dia sudah lower high, lower low. Jadi ya ibaratnya apa ya? Kalau teman-teman swing trading atau positioning ya, misalkan beli Corona di sini
atau misalkan belinya di sini ya. Nah, itu udah saatnya pasang trailing stop. Udah kena trailing stop lah karena dia udah lower low. Sebelumnya kan daily-nya nggak lower low ini setelah dia selesai konsol ya. Di sini dia sempat lower low. Di sini doang dia lower low. Ya hitungannya juga nggak lower low ini. Tuh. Nih. Nah, ini dia udah mulai lower low. Batasi resiko aja sih. Kalau average-nya bawah dan buat strategi investasi ya kalau menurut saya nggak masalah. Nggak ada masalah sama sekali, fundamental Big Bang kita itu bagus semua. Cuman kalau memang trading dan average-nya tinggi lalu dibenarkan, wah itu baru kurang bagus sih. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk BBNI lanjut coba kita cek MDKA dulu kali ya. Ini juga turunnya lumayan. MDKA. Ya, saya refresh dulu ya. Oke. Hari ini MDKA turun 5,35% dengan volume yang besar. Dia juga sudah lower low, terlihat sangat disayangkan. Saya kira kemarin dia bakalan rebound ya, karena ini bagus banget ketika tanggal 10 Mei dia rebound. Tuh, itu kena trend line. Sini ya. Nih. Dia rebound kena trend line, rebound kena neckline. Di sini kan neckline 1, 2, breakout. Nah, ini kan neckline, dia hammer di neckline. Candlenya bagus, volumenya bagus. Cuman ya ternyata dead cat bounce. Tuh, dia nutup gap lalu hari ini lower low dengan volume yang lebih besar. Tuh. So untuk target naiknya berarti gagal ya, karena dia lower low untuk si MDKA ini. Dan untuk sekarang target retrace-nya itu ada ke sini. Karena dia sudah valid lower low ya, kita bisa tarik pakai Fibonacci 4620 sampai high-nya di 4950. Nah, target koreksinya ada di 4490 sampai 4400. Ya. Nih, ini juga pas area kuat ya. Sebelumnya di sini support. Nah, ini kalau suka spek buy mungkin bisa di sana itu. Tuh sih, harusnya ada pantulan di 4400 untuk si MDKA ini. Cuman so far untuk sekarang ada potensi ke arah, ya kita buletin aja ya, 4500 sampai 4400 seperti itu. Batasi resiko aja. Ini juga by by structure dia juga sudah downtrend karena dia juga sudah, ini kan dia low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Ya, itu udah downtrend, valid. Tapi ya time frame-nya segini, April sampai sekarang itu. Sama, batasi resiko aja terlepas dari apapun berita bagusnya. Kalau TA-nya sudah di luar toleransi, lebih baik exit dulu. Jangan cari pembenaran karena biasanya nyangkut tuh berawalnya di situ. Nah, kalau misalkan ternyata dia ada kondusif, pengen entry lagi, tinggal entry lagi. Kita lihat dalamnya, hari ini terjadi peak akumulasi untuk si MDKA ini. Cuman ya, buy TA udah kurang enak sih ini kalau menurut saya. Lower low, volume besar. Tuh, kita lihat dulu aja besok. Batasi resiko. Itu untuk MDKA. Lanjut coba kita cek Excel. Ini juga kemarin rame Excel ini. Waktu rally ya. Cuman ya sekarang dia koreksi. Oke, hari ini Excel turun 6,69%. Nah, ini kayaknya sudah mulai di markdown ini. Yang bentukan kayak gini bisa dipantau sih kalau suka spek buy. Hari ini Excel turun 6,69% dengan candle yang solid tapi volumenya mengecil. Ini indikasi markdown biasa yang bentukan kayak gini ya. Dia turunnya semakin kuat tapi volumenya semakin kecil. Sama juga kalau naik ke atas terus tapi volumenya mengecil, nah itu biasanya udah mulai lelah, potensi rebound. Tapi kalau turun pun juga sama aja. Turun terus, turunnya semakin kuat tapi volumenya semakin kecil. Nah, itu biasanya juga indikasi lelah. Cuman dua arah sih sebenarnya. Ini antara kan dia ARB soalnya ya. 6,69%. Antara memang volume kecil, kalau enggak ya tidak ada transaksi sama sekali. Jadi volumenya kecil langsung dijebret, palangin di ARB gitu ya, nggak ada yang tahu juga. Tuh. Yang jelas kalau mau cari positive thinking ya, ini Excel sudah mengecil volumenya dan mulai masuk area kuat.
Terakhir Excel rebound dari 2560 tuh pas kena trend line ternyata ya di situ. Di sini kena, di sini kena, di sini kena, lalu dia rebound. Tuh, cuman waktu di atas pun juga sama. Dia kena trend line yang lebih kuat lagi. Nih, hijau ini ya. Kena area itu lalu akhirnya turun. Tuh. Ini PR-nya dia nggak boleh jebol yang garis hijau ini. Saya ganti aja warnanya biar beda. Nah, ini kan ada 3 garis. Hijau ini resisten atas, biru support bawah, merah ini apa ya? Ya trend line lah. Secondary trend line ya untuk si Excel. Kalau dia sampai jebol 2530, saya yakin bakalan dalam ini untuk si Excel ini. Serius. Karena dia bisa double top juga. Ini top 1, lalu ini top 2. Kalau dia sampai jebol 2500 tuh. Mungkin dia bisa ke sini tuh 2000-an kalau dia jebol 2500 ya. Karena dia patah trend juga, terus juga reversal double top kalau jebol 2500. Cuman kalau misalkan besok dia bertahan, ini kan area kuat ya kalau kita kotakin dari sekitar 2790 sampai 2560 ini kan area kuat, area konsolidasinya dia. Kalau misalkan besok ada rebound ya bagus. Semoga aja bertahan di garis merah trend line-nya ini ya. Jadi dia tidak patah seperti itu. Terakhir dia reversal head and shoulder ini. Kelihatan ya. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Mungkin kalau di daily nggak begitu jelas. Tapi kalau teman-teman main di intraday 1 jam, 15 menit, 5 menit, jelas banget ini head and shoulder-nya. Head and shoulder, shooting star, dan macam-macam, dan akhirnya seperti ini. Batasi resiko aja sih. Maksudnya kalau dilihat volumenya memang mengecil, tapi kalau dia masih turun terus, tetap stick dengan toleransinya aja. Jangan sampai, misalkan contoh nih, punya average di 3000 gitu. Sebelumnya udah mau cut loss tapi nggak jadi. Terus ternyata saya bilang, wah ini volumenya udah mengecil ini, besok rebound gitu. Terus wah CCS udah bilang bakalan rebound nih. Terus nggak jadi mau cut loss, ternyata dia tambah dalam, itu tambah PR. Intinya stick to the plan aja. Jadi kalau mau trading itu punya plan dan ikuti gitu. Kalau misalkan plannya berhasil, tingkatkan terus. Tapi kalau misalkan plannya gagal, evaluasi gitu. Salahnya di mana? Apakah view-nya yang salah atau marketnya baru nggak mendukung? Nah itu baru evaluasi di situ. Tapi kalau plannya berhasil, tinggal dikembangkan terus seperti itu. Yang jelas selalu sama, batasi resiko aja. Kita lihat dia juga habis bagi dividen kemarin ya. Terus juga, ini kayak ex-date ya. Dividennya berapa ini? Tanggal 11. Berarti tanggal 10. Iya, soalnya telat 1 hari kayaknya untuk trading view itu. Tuh. Jadi sudah bukan, ya itulah. Atau hari ini ex-date. Nggak tahu juga saya. Yang jelas by price action itu, ini bakal masuk area kuat dari, kita buletin aja 2800 sampai 2500. Itu area yang harus dipertahankan Excel. Kalau sampai jebol 2500, kalau menurut saya ya, jangan ditoleransi. Itu jelas bakal dalam. Apalagi bigger view-nya, Excel ini masih saham downtrend. Tuh. Kalau kita lihat bigger view ya, kita zoom out. Nah ini kan dia saham downtrend. Dan ada pattern kurang enak ternyata teman-teman. Ini saya jarang main sampai ke sini. Sengit saya Excel view-nya cuma segini doang ini, downtrend channel. Tapi kalau kita zoom lagi, ada 3 gunung kembar. Triple top dan target turunnya kita pakai yang tengah. Tuh sampai ke sini 460. Tuh. Apakah benar-benar bakal sampai 460 ya? Tidak pasti juga. Tuh, yang jelas ada potensi ke sana. Tapi kan kita nggak perlu nunggu sampai ke sana ya. Tuh. Kalau misalkan dia memang jebol, itu toleransi akhir dah 2500 kalau menurut saya. Seperti itu. Batasi resiko karena dia strukturnya masih saham downtrend. Kalau misalkan saham uptrend ya, misalkan teman-teman nyangkut di BBCA. BBCA sekarang mungkin terlihat baru koreksi, ARB kemarin, terus sekarang juga 5%. Cuman kalau teman-teman zoom out, itu kan dia saham uptrend gitu. Itu nggak masalah mau nge-hold. Ini kalau opini saya pribadi ya. Saham uptrend tuh kalau misalkan kita cuman tetap harus disiplin sama plannya ya. Tapi kalau misalkan kita nyangkut di saham uptrend, terus wah ini saham bagus kok, mau ke average down aja, itu masih termaafkan lah. Tapi kalau sudah saham downtrend, apalagi yang fundamentalnya nggak jelas, atau saham gorengan, saham downtrend, terus nggak mau cut loss, average down terus, itu yang PR tuh di situ sih. Tuh, jelas itu batasi resiko aja. 2800 sampai 2500 area kuat si Excel ini. Untuk Excel, lanjut kita masuk ke yang dibeli asing.
Kita coba cek nggak tahu kenapa kok saya kurang tertarik yang dijualin asing nih. Apa ya? Kita coba bahas MTech ya. MTech kita bahas deh. Ini mungkin barangkali teman-teman ada yang berpikiran, wah MTech tuh asingnya masuk terus mas, tapi kok sahamnya turun terus. Nah, kita cek aja technical analisisnya. Oke, hari ini MTech turun lagi 6,64%. ARB ya sepertinya, dengan volume yang masih besar, membesar juga, artinya masih kuat tekanan turunnya. Terakhir dia menguat naik sampai sini 3070. Di situ dia divergen. Nih ya, harga ke atas, indikator ke bawah. Ini udah kayak Luna ini. Luna yang turun 90% ya. Itu juga weekly-nya divergen. Kalau teman-teman pengen tahu kenapa dia bisa sedalam itu. Dan pas sama momennya aja itu. Momennya market kurang bagus. TA-nya memang weekly-nya divergen. Ada pattern reversal, patah tren, volume, ya udah turun 99%. Serem ya kripto ya. Saya kalau kripto iseng-iseng doang kok, masih core trade-nya di saham. Nah, kita bahas MTech kembali lagi. Terakhir dia kemarin sempat apa ya? Di sini dia reversal, double bottom 1, bottom 2, disertai inflow asing yang bagus banget dan dia menguat sampai ke area 3070. Lalu masih di divergen, candle konfirmasi, bearish engulfing, di sini runaway gap dan akhirnya dia masih turun sampai sekarang. Kalau dilihat dari volume masih membesar, artinya penurunannya masih kuat. Nah, jadi ya masih dalam masa koreksi. Lalu di mana area kuatnya untuk si MTech? Ini ternyata saya kira di sini dia ada perlawanan MTech ini neckline-nya ya 2440. Tapi ternyata enggak, dijebol, closing, volume jelek. Jadi ya saya rasa 2440 sudah menjadi resisten lagi 2500 sampai 2440 dan sekarang dia bakal menuju ke support selanjutnya di sekitar 2300. Ini ada support. Di sini kan kita bisa lihat dia higher low higher high ya. Nih ascending triangle bisa 1 2 3 baru breakout. Nah, dia ada potensi retest di area 2300 sampai area 2200. Itu area kuat MTech untuk saat ini. Nah, kalau kita garis trend line juga bisa seperti ini juga untuk si MTech. Kalau memang 2300 jebol ya, ada potensi dia bisa ke sini. Sekitar 2100 sampai 2000. Ini support selanjutnya, nanti bakal ketemu trend line. Seperti itu. Jadi untuk MTech itu area-area kuatnya 2300 sampai 2200. Setelah itu 2100 sampai 2000. Yang jelek adalah kalau dia sampai jebol 2000 tuh. Nah, kalau misalkan dia ada pantulan tuh bisa diatur buat entry lagi seperti itu. Batas resiko aja sama, ikuti TA-nya. Dilihat dalamnya hari ini terjadi distribusi walaupun sebelumnya akumulasi terus ya. Cuman belum signifikan distribusinya. Dan kalau kita lihat foreign flow ini masih nggak ada perlawanan sama sekali. MTech ini kuat banget foreign flow-nya. Tuh, cuman ya kalau menurut saya jangan mentah-mentah ngikutin foreign flow atau bandarmologi atau fundamental ya. Tetap harus ada TA-nya biar kita tahu kapan masuk, kapan keluar, resiko yang kita tolerir seperti itu. Dia juga ada closing di bawah 50. Ya, batasi resiko dulu aja. Amannya tunggu bottom karena koreksinya masih kuat. Kita masuk ke yang merah-merah hari ini. Nah, ini ADMR ini juga udah reversal kalau saya lihat. ADMR. Kita bahas ya, ADMR. Saya yakin ini saham primadona banyak orang. Udah kayak kripto, naik 3000%. Oh, belum reversal. Dikit lagi. Oke. Hari ini ADMR turun 6,94% di ARB ya. Dengan volume yang cukup besar. Membesar dari kemarin. Walaupun masih di bawah rata-rata, tapi dia membesar dari kemarin. Artinya menguat pergerakannya dia itu. Nah, terakhir ADMR patah tren di sini. Ini secondary trendnya dia patah. Sudah kena target
pas banget ini targetnya kena Fibonacci. Serius 3140 tuh benar-benar Fibonacci, dan saya yakin ya buat teman-teman yang paham Fibonacci 3140 bisa TP di pucuk itu nyenengin banget itu. Tuh, setelah itu dia koreksi turun sampai ke sini. 2460 support dia jebol. Nah, dia reboundnya di sini 2260. Itu dia kena major trend line, tren utamanya dia. Di sini sampai sini, nah ketemu lagi di sekitar 2260 dia rebound. Lalu naiknya pun juga sesuai dengan target Fibonacci juga 2800. Nih, ini bandarnya ADMR ini nurut sama Fibonacci ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini ya dia pas banget juga naiknya, pullback sampai 0,618 di 2800. Habis itu dia reject, turun dan patah dari sini trend line-nya. Kalau misalkan besok ya 2210 dia sampai jebol, itu ADMR sudah valid reversal. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman average-nya di atas 2200. Kalau misalkan teman-teman average-nya 100 rupiah atau average-nya 1100 dan buat investasi trailing stop-nya santai, saya rasa bisa trailing stop kalau dia jebol 2210. Tapi kalau teman-teman punya average di atas 2210 dan dia jebol, wah itu apa ya, kalau di hold bawa penyakit sih kalau menurut saya, seperti itu. Ada dua potensi kalau dia besok jebol 2210 ya. Yang pertama target inverted cup handle atau lower high lower low, apalah itu, yang jelas dia valid reversal pas ke area konsolidasi di 1500. Ini kan area konsolidasi ya, bakal jadi support karena sebelumnya dia berkonsolidasi di sini. Ingat ya, ini potensi, bisa hit bisa enggak juga. Kita cuman menganalisa, bikin view untuk perjalanannya, biarkan market yang menghargai. Nah, berhubung bandarnya nurut sama Fibonacci, kita coba tarik target Fibonacci-nya kalau dia sampai jebol 2200. Ini dia low-nya 2210, high-nya 2790. Nah, target penurunan dari ADMR tuh ada di sini. 1990 sampai 1860 kalau dia jebol 2200. Jadi silahkan batasi resiko. Tuh, apakah benar-benar bakal jelek mas view-nya mas? Ya sebenarnya kalau mau cari toleransi ya bisa aja dia bikin continuation juga, jadinya kayak gini. Nah, nanti dia bikin bullish flag misalkan, atau falling wedge gini ya. Nih, koreksinya misalkan kayak gini. Nanti turun sampai sini, atau dia bikin bullish flag jadinya kayak gini. Misalkan kayak gini ya, tuh bisa juga. Tuh. Terus nanti continuation lanjut ke atas lagi, gitu pun ya, saya pun berharapnya juga gitu. Cuman kalau saya juga agak inget ya, dulu soalnya pernah beli ketika di sini, konsol di sini, ini memang nurut sama Fibonacci. Jadi saya rasa kalau dia sampai jebol 2200, ini juga pas banget 3140. Ini kalau teman-teman, nah, kenapa dia target 3140? Itu sudah kena targetnya. Benar-benar target Fibonacci itu 3140. Ini 2870, di sini low-nya di 2440. Nah, teman-teman lihat targetnya tuh pas 3130. Kayaknya waktu itu 3140 deh, saya lupa. Ini low-nya 2440 bener. Ini high-nya 2870 bener. Ya, inilah kenapa dia kemarin kebanting ya di 3130, karena memang udah kena target tuh. Dan di target dia divergent. Kalau di daily nggak kelihatan, kayak di 1 jam divergent dia. Oh, 1 jam juga. Nah, ini divergent lemah. Indikatornya ke samping, harganya ke atas, tapi hitungannya divergent juga. 4 jam sehat. Jadi divergentnya di 1 jam, tapi ya bisa bikin reversal ya. Tuh, inilah, ini benar-benar titik pas. Misalkan taruh jemuran di 3080 sampai 3010, ya itu definisi TP di pucuk itu. Tuh, saya juga ada wanti kalau teman-teman ingat di grup April ya, target ADMR itu selama dia belum konsol lagi di 3140, 3130. Dan ya pas kena titiknya. Nah, untuk sekarang kembali lagi, ini kalau besok dia sampai jebol 2200, ada potensi dia bisa ke 2000 sampai 1860 di target Fibonacci-nya juga. Yang jelas itu batasi resiko aja. Jangan menukur kedalaman air, kedalaman sungai dengan 2 kaki. Seperti itu. Dilihat dalamnya, terlihat ada yang ngumpulin. Cuman juga kalau menurut saya jangan mencari pembenaran sih. Tuh, masih kalau memang sudah out dari plan, ya lebih baik terima dulu aja, terus tinggal evaluasi. Tuh.
So far dia masih uptrend, tapi kalau dia jebol 2200 sudah ada pattern reversal. Batasi resiko aja. Untuk ADMR lanjut coba kita cek. Apa ya? Kita coba masuk ke yang hijau-hijau. Kita bahas satu ya, yang hijau-hijau. Kita bahas Raja. Ini proxy minyak. Sama kayak Medco, Elsa. Cuman kalau kita lihat universe-nya lebih ngikutin si siapa itu namanya, Akra untuk Raja ini dibandingkan Medco sama siapa namanya, Elsa. Oke, hari ini Raja naik 9,17% dengan candle yang kuat, tapi ada reject juga dengan volume yang bagus. Untuk Raja saya rasa sudah reversal. Oh, ternyata bigger view-nya bagus ini Raja. Ini bigger view-nya bagus, masih ada potensi upside kalau menurut saya ya. Saya sebelumnya cuma ngecek kecil-kecilnya doang, deket-deket, nggak lihat view-nya. Cuman kalau kita lihat ternyata bigger view-nya bagus untuk si Raja ini. Kita mulai dari bigger ke smaller ya. Bahas view besarnya dulu, nanti kita baru ke view kecil. Kalau kita lihat di sini dia bisa simetrikan triangle, itu bisa, atau falling wedges itu bisa juga, dan dia terlihat sudah breakout. Dan saya lebih suka falling wedge sih. Dengan potensi target bisa ke sini untuk si Raja ini. Nih ya, 430. Atau kalau kita tarik pakai Fibonacci itu bisa ke sini. Nah, ini pas kena resist. Pas, apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Nih ya, targetnya juga 3860 sampai 420 sesuai dengan target patternnya. Tuh. Syaratnya apa kalau dia mau ke sana? Syaratnya adalah break high di sini 320. Kalau dia sampai break high di sini, ini kan high-nya 320 ya. Kalau dia break 320, saya rasa target dari Raja bisa ke 380 sampai 418. Cuman perlu diingat, ini adalah analisa dan potensi. Untuk benar salahnya, tinggal kita lihat market menghargai. Tuh, seperti apa. Terus apa gunanya analisa? Ya, untuk gambaran kita, strategi kita masuk gitu. Nah, itu untuk bigger view-nya. Dia ada potensi lanjut untuk target bisa ke 418. Kalau untuk resisten-resistennya ada di sini. Ini pas ya. Ini resist 220, makanya dia reject 2 kali. Terus habis itu di sini 258, ini pas dia kena ya. 258. Ini area kuat ini. Kalau besok retrace bisa dipantau kalau menurut saya kayak gini ya. Upside-nya bagus. Kalau bagus retrace-nya kemana mas? Kalau dia ke retrace ke sini 220. Kalau dia ke 220 lagi bagus. Tapi kalau misalkan besok dia breakout 264 ya. Next resistnya di sini 286. Kalau breakout lagi next resistnya 320. Dan kalau breakout 320 baru targetnya ke 418 tadi sesuai dengan falling wedge-nya. Seperti itu. Kalau saya lihat ya, ini bentuk-bentukannya Raja itu kayak doit. Serius. Waktu itu cuman kalau doit kan batu bara pada lari duluan, PTBA, Adaro, ITMG, Indi, semuanya kan mirip chartnya tuh. Udah lari kenceng gitu. Si doit itu turun terus, dan waktu itu saya juga ngecek bigger view-nya. Terus suatu saat di bawah dia cup handle dengan volume besar, itu ternyata dia ada flag kalau untuk si doit itu. Dan targetnya pun juga masih lumayan. Dan kalau doit posisinya sudah higher high, jadi dia sudah valid. Dia udah breakout high ya. Tuh, di sini juga dia bisa cup handle untuk Raja ini. Yang jelas kalau dia sampai breakout 320, perjalanan bakalan panjang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya barang untuk Raja ini ya, bentuk-bentukan kayak gini, trailing stopnya santai aja, jangan terlalu mepet kalau mau swing ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kejualnya kecepatan, kan baru susah milih sahamnya nih. Saham-saham baru sedikit kan opsinya yang bagus. Nah, lebih baik swing aja kalau punya Raja di average bawah seperti itu. Kalau dari view kecil di sini dia bisa inverted head and shoulder. Di sini ada reversal kecil ya. Ya nggak terlalu rapi sih, bisa gini. Head and shoulder.
inverted head and shoulder dengan target ke sini dulu. Udah hit ya target inverted head shoulder-nya. Tuh, kalau misalkan belum punya barang, ditunggu retrace-nya aja. Kalau dikasih retrace, saya rasa Raja masih bagus dari price action-nya. Yang jelas tetap batasi resiko. Seperti itu. Gunakan angka-angka tadi. Tuh view-nya. Katalisnya pun juga oke ya. Minyak juga kenceng. Ini sekarang. Tuh. Makanya kenapa Raja bisa kenceng ya. Bagus ternyata. Serius. Saya jarang soalnya ngecekin si Raja ini. Baru kali ini ngecek untuk bigger view-nya. Biasanya kan saya smaller view. Kalau smaller view ya di sini dia cup handle. Ini ada cup, lalu handle udah breakout. Tapi kalau dilihat ke zoom out, bigger view, ternyata upside-nya bagus. Kalau punya Raja, saya rasa masih bisa di hold sih kalau menurut saya. Dilihat dalamnya, price action bagus, akumulasinya juga bagus. Jelas itu udah satu paket itu. Tuh, hari ini juga dia terjadi akumulasi dan ya, kalau dikasih retrace bisa tonton untuk si Raja ini. Seperti itu. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga badai segera berlalu. Bisa dicek untuk view IHSG tadi. Semoga aja dikasih rebound ya. Batasi resiko selalu buat teman-teman semua. Kalau misalkan belum bisa mengikuti marketnya, lebih baik rehat dulu aja. Nggak salah kok, nggak trading tuh. Tuh, daripada psikologi rusak, modal hilang. Kalau modal sih bahasanya ya, pahit-pahitnya bisa di top up gitu. Tapi kalau psikologi sampai hilang, sampai rusak ya, wah itu PR banget sih itu. Ya, anyway, jaga resiko, jaga psikologis. Semoga segera kelar lah. Ya biasanya apa yang turunnya kenceng, naiknya juga kenceng. Cuman ya sesuaikan aja dengan strategi masing-masing. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.